Dalam video kali ini, saya sendiri akan mempraktekkan bagaimana cara mengolah data pada aplikasi yang mungkin sudah banyak dikenal, sudah banyak digunakan oleh orang-orang. Apalagi mungkin untuk anak-anak atau jurusan kuliahnya masuk ilmu komputer ya. Nah, ini dia aplikasi yang paling terkenal itu adalah RapidMiner Studio. Ini dia aplikasinya. Ya, buat teman-teman semuanya, aplikasi RapidMiner Studio ini sudah tersedia di web, baik itu teman-teman semuanya pengguna Windows, Mac, ataupun pengguna-pengguna yang lain ya. Jadi teman-teman semuanya jika ingin mengunduh aplikasi dari RapidMiner Studio, teman-teman semuanya bisa mendapatkannya langsung dari web dan teman-teman semuanya bisa langsung search aja RapidMiner Studio. Oke. Ini merupakan tampilan awal dari RapidMiner Studio, aplikasi RapidMiner Studio, dan kali ini saya akan mengolah data dari salah satu sosial media yaitu Twitter mengenai hujan. Betul sekali, hujan karena sekarang ini lagi banyak dibicarakan oleh netizen yang ada di Twitter mengenai hujan. Oke, lalu bagaimana caranya sih kita mengolah data dari Twitter ini mengenai hujan? Kita ikuti langkah pertama, step 1. Teman-teman semuanya bisa dilihat pada operator. Nah, pada bagian operator, teman-teman semuanya bisa langsung search aja. Teman-teman bisa search mengenai search Twitter. Nah, ini dia, search Twitter. Ya, jika teman-teman semuanya sudah search Twitter, dari file search Twitter pada operator ini teman-teman semuanya bisa langsung drag saja ke halaman utama. Oke, kita drag aja. Oke, sudah ada. Ini dia merupakan file dari operator mengenai search Twitter, bahan utamanya. Lalu teman-teman semuanya bisa lihat lagi pada bagian repository ya. Pada bagian repository ini ada local repository. Teman-teman semuanya bisa dilihat ke bawahnya, ini ada connection ya. Ya, pada bagian connection tinggal tekan saja, lalu kita bikin atau kita buat create connection ya. Kita tekan saja create connection. Nah, ini kita dibawa pada halaman utama pada create a new connection. Ini ada beberapa hal yang harus teman-teman ubah. Yang pertama itu pada connection type, pada database-nya teman-teman semuanya bisa ubah kepada Twitter karena kita akan mengolah data dari sosial media Twitter ini. Lalu untuk repositorinya tetap ada local repository ya. Lalu untuk connection name-nya up to you ya teman-teman semuanya. Terserah teman-teman semuanya mau namakan apa. Kalau misalkan saya sendiri mau kasih nama hujan. Oke. Hujan mungkin tambah nama saya. Oh ya. Nah, ini terserah teman-teman semuanya. Nah, kalau misalkan sudah connection type-nya diubah, repositorinya tetap ada local repository, connection name-nya teman-teman up to you, bebas apa aja, langsung ke bagian create saja. Nah, kita dibawa ke halaman selanjutnya yaitu pada access token. Tentu pada access token ini sangat penting sekali ya. Ini tuh bagaimana caranya kita bisa mengkoneksikan dari RapidMiner Studio kepada Twitter ya, pada aplikasi Twitter. Nah, teman-teman semuanya, di sini membutuhkan akses token. Gimana sih caranya kita bisa mendapatkan akses token itu? Nah, ini pada bagian logo yang warna orange ini, request access token, teman-teman semuanya bisa langsung tekan saja. Oke, kita tekan. Lalu kita dibawa ke halaman berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita bisa mengkoneksikan antara RapidMiner Studio kepada Twitter. Yang pertama itu stepnya itu ada open URL, yang kedua copy kodenya. Nah, kita langsung ke step pertama aja ya teman-teman. Kita request access token. Oke, kita dibawa ke halaman Safari atau web atau browser ya teman-teman semuanya.
Ini merupakan halaman bagaimana caranya akun Twitter kita itu terkoneksikan kepada Rapid Miner Studio. Nah, teman-teman semuanya, mungkin teman-teman semuanya yang baru pertama kali menggunakan aplikasi Rapid Miner Studio, lalu pada step ini, kok saya nggak ada ya Twitter saya gitu loh. Nah, teman-teman semuanya, pertama harus punya akun Twitter terlebih dahulu, lalu akun Twitter teman-teman semuanya koneksikan, koneksikan, langsung login aja, di login aja teman-teman semuanya harus ingat kata sandi dari akun Twitternya. Kalau misalnya teman-teman semuanya sudah login, itu pasti bakalan muncul seperti ini, karena saya sudah login terlebih dahulu dan akun Twitter saya sudah terkoneksi. Saya hanya membutuhkan atau ya menekan authorize app aja ya untuk mendapatkan token. Jadi teman-teman semuanya harus login terlebih dahulu pada akun Twitter teman-temannya semuanya. Oke, kita langsung tekan saja authorize app. Nah, kita mendapatkan kode tokennya. Kita langsung copy saja. Kita kembali ke halaman Rapid Miner Studio lagi. Copy kodenya kita paste, lalu langsung complete aja. Oke, akses tokennya sudah terisi ya teman-teman semuanya. Kalau misalnya akses token sudah terisi, teman-teman semuanya bisa langsung save saja ya. Oke, kita langsung tekan save the connection. Oke, baik. Ini dia, pada koneksinya akun Twitter saya sudah terkoneksi langsung dengan Rapid Miner Studio. Oke. Nah, ini sudah terkoneksi, bisa teman-teman semuanya langsung drag pada halaman utama saja. Kita drag sini. Oke, kita pindahkan biar tidak tertumpuk. Oke, bisa langsung koneksikan pada bagian file iteratif kepada bagian file search Twitter. Kita koneksikan saja kabelnya. Oke, kita tarik, kita koneksikan. Oke, baik. Kalau misalnya kayak gini, ini sudah terkoneksi. Teman-teman semuanya bisa langsung tekan saja pada bagian search Twitter. Ini pada bagian parameters selanjutnya ya. Pada bagian parameters, teman-teman semuanya bisa lihat. Ini ada query, result type, limit. Nah, langkah pertama, teman-teman semuanya bisa isi query terlebih dahulu. Query itu maksudnya adalah data apa yang akan teman-teman bahas. Data apa yang akan teman-teman olah? Karena saya sudah sebutkannya tadi di awal, kalau misalkan saya akan mengolah data mengenai hujan dari Twitter, oke, saya bisa langsung ketik saja hujan, ya. Oke, seberapa banyak nih data hujan yang ada di Twitter ini. Lalu untuk result type-nya kita tidak perlu ubah, kita tetap saja recent or popular. Lalu untuk limitnya, itu karena saya hanya ingin mendapatkan, kalau misalkan saya ingin mendapatkan 1000, ya mungkin teman-teman semuanya bisa ketik 2000 atau 3000 karena ini akan melewati beberapa tahapan proses di mana teman-teman semuanya ingin mendapatkan data 1000 itu tidak mungkin teman-teman semuanya bisa mendapatkan datanya 1000 pas gitu kan. Tapi mungkin saja bisa teman-teman semuanya mendapatkan data 1000 gitu kan. Tapi lebih baiknya teman-teman semuanya tidak mencantumkan 1000 saja. Teman-teman semuanya bisa mencantumkan 2000 atau 3000 lah ya untuk bisa mendapatkan data lebih banyak. Kalau misalnya saya ingin mencantumkan sekitar 2000. Oke. 2000, limitnya 2000 ya. Lalu untuk language-nya itu misalkan teman-teman semuanya pembahasannya mengenai bahasan yang dari bahasa luar dan hanya ingin membutuhkan data menggunakan bahasa Indonesia saja, teman-teman semuanya cukup bahasa Indonesia saja, atau misalkan teman-teman semuanya tinggal ketik saja ide ya, bahasa Indonesia ide. Kalau misalnya teman-teman semuanya ingin mendapatkan data yang bahasanya itu yang sedang dibicarakan itu dari orang-orang luar juga yang menggunakan bahasa asing, ya teman-teman semuanya tidak perlu diisi ya. Karena ini saya membahasnya mengenai hujan, karena hujan ini merupakan bahasa Indonesia. Jadi ya tidak perlu mengisi pada bagian language-nya. Oke, setelah itu pada bagian out-nya kita koneksikan kepada bagian rest. Oke, setelah itu, nah ini dia ada logo play di pojok kiri, teman-teman semuanya bisa langsung kita start. Oke, kita mulai meet-nya. Oke, kita langsung sudah dapat nih teman-teman semuanya.
Wah, saya mendapatkan 2000, ternyata saya membutuhkan 2000 dan saya mendapatkan 2000 data ya mengenai hujan ini. Nah, ini sudah ada ID-nya, terus ada tanggalnya dibuatnya kapan. Baru banget ya, Juni 16 ya, karena pembahasannya masih sangat hangat banget. Lalu siapa nih yang bikinnya, usernya siapa, tuh usernya, lalu sumbernya, teksnya. Karena saya hanya membutuhkan teksnya saja, ya. Kalau misalnya teman-teman semuanya tidak hanya membutuhkan teksnya saja, cukup datanya aja semuanya, teman-teman semuanya ini merupakan data yang sudah jadi. Tapi karena saya hanya ingin membutuhkan teksnya saja, ya. Jadi kita bisa kembali pada bagian laman desain. Oke. Nah, pada laman bagian desain ini kita kembali lagi kepada laman operator. Ya, pada bagian laman operator kita bisa search select attribute. Nah, ini dia. Pada bagian select attribute ini kita bisa langsung drag, kita pindahkan ke sini. Oke, sudah terkoneksi. Lalu kita bisa pada bagian parametersnya, ya. Pada bagian parametersnya kita pilih yang type-nya itu include attribute tetap. Lalu untuk attribute filternya kita hanya membutuhkan one attribute-nya saja. Lalu untuk select attribute-nya ini sudah tersedia ya. Saya pilih teksnya saja karena saya hanya membutuhkan teks. Nah, setelah itu pada bagian ori-nya kita bisa koneksikan kepada REST. Oke, data kabelnya bisa kita koneksikan pada REST. Sudah terkoneksi. Ininya pada parameter sudah terisi, sudah pada terkoneksi semuanya. Kita bisa langsung run kembali ya. Kita tekan saja. Oke, proses. Oke, ini dia merupakan data ya yang sebelum diolah atau sebelum saya hanya ingin membutuhkan saja, dan ini data yang sudah jadi. Oke, kita tekan. Nah, sudah terlihat ya teman-teman semuanya perbedaannya ya. Kalau misalkan data sebelumnya ini kan banyak banget nih, ada create, ada from user to user. Kalau misalkan teman-teman semuanya hanya membutuhkan teksnya saja, jadi hanya simple saja kayak gini teman-teman semuanya. Ya. Lalu selanjutnya bagaimana sih caranya kita menyimpan file ini ya? Oke, kita langsung ke tahap berikutnya. Nah, kita bisa kembali lagi kepada laman desain. Lalu kita bisa search white CSP ya teman-teman semuanya. Oke, ini dia white CSP. Kita bisa drop here. Oke, kita bisa putuskan terlebih dahulu kabelnya. Lalu red CSP-nya kita sejajarkan dengan beberapa file yang lain. Kita sambungkan ya. Bagian exa-nya kita sambungkan pada bagian. Oke, sebelum disambungkan kita pilih terlebih dahulu pada bagian parametersnya. Ini pada CSV file, ini ada logo filenya, kita tekan saja. Lalu teman-teman semuanya, data yang sudah tadi dapatkan itu teman-teman semuanya mau disimpan di mana ya. Kalau misalkan saya ingin disimpan pada bagian download, oke, lalu kita namain saja. Kalau misalkan saya hujan Twitter data. Oke. Kalau misalkan saya simpannya di download, lalu hujan Twitter data namanya, kita bisa langsung open saja. Dan ini sudah terisi ya pada bagian CSV filenya. Lalu kita sambungkan kembali koneksinya kepada bagian REST. Oke, mantap. Kalau misalnya sudah semuanya sudah terisi, bisa langsung run kembali. Oke. Ini dia data otomatis tersimpan ya. Gimana cara untuk membuktikannya? Teman-teman semuanya bisa langsung ke bagian Finder atau aplikasi. Lalu saya tadi simpan di bagian download ya teman-teman semuanya. Kita search hujan. Nah, hujan Twitter data CSP sudah ada. Kita bisa langsung buka saja.
Oke, ini dia. Ya, ini dia data otomatis tersimpan ya teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu dia part pertama, bagaimana cara menggunakan Rapid Manner, mengolah data di Rapid Manner. Ya, untuk tahapan keduanya, part keduanya, video berikutnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman semuanya suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.